Proses perkembangan kota dan transformasi lahan. Pengantar perkembangan kota. Menurut Doxiadis, perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar, pertumbuhan dan transformasi untuk meningkatkan nilai serta efisiensi. Proses ini menimbulkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi, menuntut peran politik pemerintah dalam menata guna lahan secara efisien. Transformasi melibatkan perubahan terus-menerus pada permukiman, mencakup tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Pendekatan holistik seperti revitalisasi infrastruktur dan inisiatif hijau, contoh taman hijau dalam kota. Studi di Desa Sariharjo menunjukkan peningkatan luas lahan terbangun dari 349,51 hektar 2010 menjadi 469,10 hektar 2020, disertai peralihan mata pencaharian. Penetrasi, penerobosan fungsi baru ke area homogen. Invasi, serbuan fungsi baru yang lebih besar tetapi belum mendominasi fungsi lama. Dominasi dan suksesi, pergantian total dari fungsi lama ke fungsi baru. Dampak transformasi kota. Ketidaksesuaian pembangunan dengan tata ruang menimbulkan masalah sosial, budaya, dan ekologi, mengancam tata air serta hak masyarakat adat. Perubahan struktur kota berdampak signifikan pada ekonomi, menyebabkan ketidakstabilan harga properti dan ketimpangan akses sumber daya. Inti utama, transformasi kota yang tidak terencana dengan baik tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam. Peran pemerintah dalam tata guna lahan. Apa pentingnya kebijakan tata guna lahan? Kebijakan politik tata guna lahan sangat penting untuk mencapai efisiensi dan manfaat sosial maksimal, memastikan pembangunan yang teratur. Apa contoh penataan di area perkotaan? Contohnya adalah program relokasi permukiman kumuh di bawah jembatan Pasopati sebagai upaya nyata pemerintah dalam menata kembali lahan kota. Bagaimana program penanganan kawasan kumuh lainnya? Kementerian PUPR mengubah kawasan kumuh Merican, Sleman menjadi permukiman sehat, meningkatkan kualitas hidup warga, dan menjadi model nasional. Identifikasi karakteristik lahan. Bagaimana identifikasi membantu transformasi kota? 1. Klasifikasi lahan meliputi perumahan, komersial, industri, dan RTH. 2. Studi kasus Bandung analisis klaster spasial urban, suburban, dan rural. 3. Perencanaan efisien dasar tata ruang yang sesuai kebutuhan kota. Studi kasus transformasi kawasan Bandung. Cekungan Bandung sebagai kawasan strategis nasional, Perpres nomor 45 2018, mengalami peningkatan lahan terbangun 6%, 2013 hingga 2023 dengan penurunan vegetasi. Alih fungsi lahan, perubahan didominasi alih fungsi lahan vegetasi, sawah, kebun, menjadi permukiman dan industri, terutama di wilayah utara dan timur karena pertumbuhan penduduk. Catatan fasilitator, tekankan bagaimana perubahan ini menunjukkan kaitan antara kebijakan pembangunan dengan transformasi lanskap perkotaan dan dampaknya. Analisis perubahan lahan Bandung. Apa temuan utama dari data satelit? Data citra Landsat menunjukkan korelasi negatif kuat minus 0,85 antara lahan terbangun dan vegetasi. Perubahan paling signifikan terjadi di bagian utara, lahan produktif, dan timur, permukiman. Bagaimana analisis rinci dilakukan? Menggunakan citra Worldview 2, dikembangkan metode ekstraksi lahan terbangun, akurasi 94,43%, dan vegetasi perkotaan, akurasi 99,51%. Apa hasil analisis tingkat detail? Analisis grid 50 meter x 50 meter mengidentifikasi area dengan kepadatan bangunan sangat tinggi, lebih dari 60%, dan mengukur total tutupan vegetasi seluas 59.114,88 meter kuadrat.
Faktor pendorong urbanisasi. Penyebab AMP, dampak utama. 1. Pertumbuhan penduduk pesat dan kebijakan pengembangan perkotaan di Cileunyi Rancaekek. 2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri, mengancam ketahanan pangan. 3. Usulan program, aksi lingkungan, untuk menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lahan. Studi permukiman. Apa fokus penelitian ini? Penelitian Yoga Kurniawan 2008 mengklasifikasikan permukiman di Duren Sawit menjadi kategori mewah, menengah, dan sederhana. Variabel apa yang digunakan? Analisis mencakup penggunaan lahan, kepadatan penduduk, serta aksesibilitas jaringan transportasi dan cakupan angkutan umum. Bagaimana hasil analisisnya? Setiap kategori permukiman menunjukkan karakteristik spasial yang berbeda berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Apa tujuan akhir studi ini? Membantu pengembang dalam memilih lokasi yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik pengembangan permukiman. Rekomendasi kebijakan. Sinergi multipihak, sinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan komunitas diperlukan untuk mencapai efisiensi dan manfaat sosial maksimal dalam transformasi perkotaan. Analisis spasial. Analisis spasial menjadi kunci untuk perencanaan tata ruang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aset, pasar, dan partisipasi masyarakat. Keselarasan rencana. Kebijakan harus selaras dengan rencana tata ruang untuk memitigasi dampak negatif dari transformasi lahan dan memastikan pembangunan terarah. Pendekatan terpadu. Transformasi perkotaan yang efektif memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan sinergi multipihak dengan perencanaan tata ruang yang cermat dan berkelanjutan. Terima kasih.